Shalom, jumpa lagi di Klavus Sukacita. Senang sekali saya dapat melayani saudara. Saat ini saya akan memberitakan firman Tuhan bagi saudara dari Yeskel 34 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang adalah gembala kami, yang senantiasa memelihara domba-domba. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami pengertian, kami hendak membaca, dan biarlah kami mengerti apa yang kami baca. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Beginilah firman Tuhan dalam Yeskel 34 ayat 27 sampai 31. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar. Tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sobat Klavus Sukacita yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara-saudara membayangkan ada dalam suatu tim lomba, dan dalam tim lomba tersebut ada beberapa orang yang hendak menyatakan bahwa mereka adalah pemimpin yang tepat, tapi mereka membuat tim perlahan-lahan kehilangan poin. Lalu tiba-tiba datang seorang yang menyatakan bahwa ia adalah pemimpin yang tepat, dan tepat seperti katanya, perlahan-lahan poin tim naik dan tim menjadi juara yang melewati seluruh tim-tim lain. Mari kita cari tahu siapa orang tersebut yang berani menyatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tepat. Ketika Israel jatuh ke tangan kerajaan Babilonia, mereka hidup penuh penderitaan, ketakutan, keputusasaan, kesengsaraan, kelaparan. Mereka merasakan semuanya itu. Momen ini malah dimanfaatkan oleh gembala-gembala yang tidak punya hati. Mereka mengambil semua kekayaan rakyat, memeras yang berkelimpahan, merampas seluruh lumbung-lumbung rakyat. Kita bisa lihat pada ayat 3, gembala-gembala ini bukannya memimpin dengan baik. Sebaliknya mereka berbelok dari perintah Tuhan dan menelantarkan rakyat Israel. Lalu, apa reaksi dari Tuhan? Tuhan geram karena domba-domba yang Ia besarkan, Ia rawat dengan sepenuh hati, dibuat lebih menderita lagi oleh orang-orang jahat itu. Dan Tuhan hendak menghukum mereka. Tuhan mengambil kembali domba-domba yang sudah terpisah-pisah itu dan merawat serta memimpin mereka kembali dengan penuh kasih sayang. Tanah yang sudah Tuhan tetapkan akan diberkati bagi mereka. Mereka akan dibebaskan. Tidak akan ada lagi ketakutan akan penjajah. Lalu bangsa Israel akan tahu bahwa Tuhanlah yang selama ini menyertai mereka. Sobat Klavos, ada dua tipe kepemimpinan dalam dunia ini. Pertama, ada tipe kepemimpinan yang bersifat kapitalis. Sama seperti gembala-gembala, orang-orang ini mementingkan diri mereka sendiri, menindas yang lemah, ingin menguasai segala kekayaan orang-orang kecil tanpa mempedulikan mereka. Kemudian tipe kepemimpinan yang kedua adalah karismatik, yaitu memimpin lewat cerminan pribadi. Kepemimpinan inilah yang dimiliki oleh Yesus. Ia penuh kasih terhadap manusia. Tuhan adalah tipe pemimpin yang mendengar suara anggota-anggotanya. Ia menguatkan anggotanya yang lemah, mengobati yang sakit, membalut yang luka, membawa peluang yang tersesat, dan mencari yang hilang. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tetapi ia menggembalakan domba-dombanya, mencontohkan yang baik bagi anggota-anggotanya. Tuhan tidak sama seperti pemimpin-pemimpin palsu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi ia melayani semua anggotanya tanpa membeda-bedakan, mempersatukan mereka menjadi tim yang kuat, sehingga di dalam masa pembuangan mereka kuat di dalam iman, karena mereka tahu mereka memiliki seorang pemimpin yang tidak pernah meninggalkan mereka. Sobat Klavus Sukacita yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang berhasil memimpin dalam ilustrasi di awal tadi adalah Yesus itu sendiri. Manusia bisa mengaku dengan angkuh bahwa mereka adalah seorang pemimpin, tetapi Yesus tidak perlu mencari nama. Seluruh dunia sudah mengakui bahwa memang Ia adalah pemimpin di atas para pemimpin.
Jadilah domba-domba yang percaya kepemimpinan Tuhanmu. Dengan tongkatnya ia akan mengerahkanmu, dengan gadanya ia akan melindungimu, dan nanti kamu akan menikmati kandang yang baru. Tiang-tiangnya akan kokoh sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang menjaga dan memelihara kami, yang memimpin kami dengan tongkat-Mu, yang memberi kami pengharapan. Tuhan, sebagai seorang pemimpin, biarlah Tuhan mengatur kami anggota-anggotamu, supaya kami dapat mengikuti jalan-Mu, lurus di dalam setiap arahan yang Tuhan berikan. Biarlah kami menjadi pribadi yang kompak sebagai sesama manusia yang saling mengasihi, yang saling menguatkan, sehingga meskipun ada penderitaan yang begitu berat bagi kami tetap kokoh sebagai sebuah tim, dan Tuhan adalah pemimpinnya. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.